Ya, sudah jelas, mohon dibuatkan diagramnya saja Pak Ustadz supaya yang surat apa itu Rasul termasuk, yang surat apa Rasul nggak termasuk. Kemudian penggunaan dari supaya kita jelas penggunaan antara orang yang termasuk dan yang tidak termasuk yang diajak bicara ataupun yang Allah sampaikan. Ya. Ada surat-suratnya cukup banyak, ini saya belum sempat buka suratnya. Saya bikin ya. Ya Pak Ustadz. Ibu. Ya, ini yang Rabbakum, yang Rabbaka, sama yang Allah. Ya. Jadi kalau yang Rabbakum berarti Rasulullah termasuk, Ibu. Ya. Kalau Rabbaka pakai Allah, ini dalam urusan hukum ya, Rasul tidak termasuk. Rasul termasuk. Oke, sekarang yang Rabbakum itu ini kama itu nama itu. ثم أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Az-Zumar ayat 30-31. Az-Zumar ayat 30-31. Ya. Ya. Supaya Az-Zumar itu ayat surah keberapa? Surah ke-39. 39. 30 31. Ya. Ini apakah tuh Rasul tidak termasuk di situ. Rabbakum ya. Terus berikutnya Al-An'am 164. Al-An'am 164. 164. Terus Al-An'am 164, Al-Hajj 1. Pakai lafaz Allah ya. Lafaz Allah, Allah yahkumu bainakum. Al-Hajj ayat 61. Pakai lafaz Allah. Al-Hajj ayat berapa tadi? Al-Hajj 69. Al-Hajj surah ke-22 ayatnya Al-Hajj 69. Ayat 69. Ini yang Al-Hajj. Terus
Yang Rabbaka Yunus 93. Ya, Nabi Muhammad tidak termasuk ya. Ya, Yunus berapa tadi? 93. 93. Surah Yunus itu surah ke-10. Ayat 93. Ibu nih laptopnya sudah kayak gini belum nih? Belum, Pak Ustaz. Mesti datang ke rumah saya nih, sini saya. Jadi nggak usah Oh, nulis kan? ya, saya tulis yang diucapkan aja, bukan keseluruhannya yang dibahas. Jadi Rabbaka. kalau begini kan enak. Foto, ya, di foto Jadi ibu tuh. nggak usah nulis tuh. Iya. Oh, oh, ini. Oh, 69. Terus itu yang Allah, yang Rabbaka. Terus mana lagi ya? Itu tadi Al-Hajj ayat 69. Terus yang Rabbaka ini di surah Yunus 93 sudah, An-Naml 78. An-Naml 78. An-Naml 78. An-Naml 78. Inna Rabbaka. Terus As-Sajdah 25. As-Sajdah 25. As-Sajdah 25. Terus An-Nahl 124. Ya, An-Nahl 124. Ya. Terus apa lagi nih? Al-Hajj ayat 17. Tapi san sudah tadi Al-Hajj. Al-Hajj ayat 17. Belum. Beda lagi. Al-Hajj ayat 17. Di Al-Fajr ayat 14. Ini Bu. Ya. Ya, jadi kalau yang Rabbakum Nabi Muhammad termasuk.
Ya, Ya. kalau Rabbaka Nabi Muhammad tidak termasuk pada yang berselisih itu ya. Ya. Ya, tapi kalau pakai Allah ya, Ya. bisa termasuk dan bisa tidak termasuk. Allah bisa dua-duanya. Ya. Ya, pakai Allah itu bisa pakai kum ya, atau pakai hum ya. Ya, pakai kum berarti Rasul masuk. Ya. Kalau pakai hum Rasul tidak masuk. Pakai lafaz Allah ya. Ya. Ini perlu dibagi? Ya, Ustaz. Perlu. Baik, kalau perlu saya bagi ya. Saya bikin PDF aja ya supaya kebaca. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Saya kasih keterangan ya. Saya kasih keterangan. Mana nih? Untuk urusan pengadilan, jika Nabi Muhammad termasuk yang berselisih, maka lafaz yang dipakai adalah Rabbakum dan atau Allah. Ya. Jika Nabi Muhammad tidak termasuk yang berselisih, maka lafaz yang digunakan adalah Rabbaka atau Allah. Ya. Sekarang saya share ya. Saya bikin ini dalam PDF-nya. Yang berselisih. Lafaz kata ganti orang kedua kata ganti kata ganti yang disematkan dengan Rabb untuk urusan pengadilan. Ya. Terus saya bikin PDF-nya.
Tadi belum PDF. PDF. Save. Ya, sudah jadi. Nanti saya share. PDF-nya sudah jadi. Ada lagi pertanyaan? Itu dialog antara Allah dengan Rasul, Ustadz ya. Iya. Apakah ini termasuk, kaidah ini termasuk juga kalau Rasul bicara dengan sahabatnya atau umatnya begitu, bahwa orang yang diajak bicara itu termasuk atau tidak termasuk gitu, Pak Ustadz? Iya. Kum dan Iya, hum. iya. Itu kaidah itu. Itu kaidah. Kaidahnya bisa dipakai ya. Iya. Itu kaidah. Ya. Terima kasih, syukuran. Sama-sama. Silakan, ada lagi? Sastra yang terkadang jelimet ya. Tapi yang itu kaidah ya. Ya, kalau itu dipakai jadi orang paham. Iya. Bahwa dalam urusan hukum antara hakim dengan yang bersengketa harus duduk sejajar. Ya, maka Nabi Muhammad dengan yang bersengketa duduk sejajar. Maka Allah mengatakan Rabbakum, Tuhan kalian semua. Allah ya Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya orang kafir juga sama. Makanya Rabbakum. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak termasuk yang bakalnya diadili, Allah katakan Inna Rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, karena yang diajak bicara Nabi Muhammad, akan menghukumi mereka itu semua. Ya. Begitu. Ya, karena Rasul tidak termasuk di dalamnya. Ya. Atau memakainya lafaz Allah innallah, sesungguhnya Allah akan menghukumi kalian, akan menghukumi mereka, Allah itu bebas. Baik, saya kira jelas Bu ya. Logikanya. Logikanya jelas. Jadi sastra itu memang urusan rasa ya, tapi dia menyeret logika. Jadi dzoknya, rasa bahasanya itu diperoleh setelah logikanya nyambung gitu. Kalau logikanya nggak nyambung, nggak ada rasa. Sebelum penjelasan ini memang kalau kita baca, oh ya kalian, kita oh ya mereka. Tapi nggak pernah tahu kalau yang diajak bicara itu termasuk atau nggak termasuk gitu. Iya. Nah, sekarang tahu. Iya. Ya kita lewat aja kan sebelum ini. Oh ini untuk semuanya ini termasuk yang diajak bicara gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Jadi untuk tahu termasuk tidak termasuk bukan hanya rasa Pak Ustaz. Kita harus tahu konteks ayatnya juga ya Pak Ustaz ya, cerita latar belakangnya ya. Benar sekali. Padahal untuk kita yang nggak biasa membaca tafsir ataupun terjemahan, kadang-kadang kan serasa ayat-ayat itu tidak terkonek gitu ya. Iya, benar. Jadi ya memang Asila ini perlu yang ya kalau belajar yang agak advance lah. Baca Quran, baca terjemahan, baca tafsirnya Pak Ustadz. Ya, kalau enggak kita menjadi sumber katanya-katanya gitu Ustadz. Iya. Ya benar, Masya Allah. Itu aja komen Pak Ustadz. Makasih. Sama-sama. Ya komen sangat berharga sekali. Jadi itu memang ya kalau kita tidak baca tafsir, kita tidak terbimbing untuk mengerti seperti ini. Ya, baca terjemahnya saja ya nggak terbimbing. Tapi kalau kita baca tafsir, kita baca tafsirnya, nanti akan terbimbing. Ya, baca tafsir, ikuti As'ilah Bayaniyah, ikuti
apa namanya, ikuti at-ta'bir al-Qur'ani, mura'atul maqam fi ta'bir al-Qur'ani, akan mengerti, akan terasa enak gitu. Ya begitu ya rupanya Al-Qur'an itu disusun. Ya, mana akan disusun seperti itulah kalau itu Nabi Muhammad yang ngarang. Sastranya itu detail sekali. Ya. Jadi gramatikalnya sedemikian disiplinnya, ya, sastranya sedemikian lembutnya. Gitu ya. Baik, ada lagi komentar, pertanyaan?